itu, lalu membesar, lalu bertemu dengan kelompok sosial lain. Jadi dari suku kecil bahkan ketika sudah menjadi kelompok sosial yang besar itu disebut sebagai bangsa atau suku bangsa. Itu dianggap persamaannya dengan dianalogikan dengan organ tubuh tadi, dengan apa namanya fisik tadi, dengan badan tadi. Jadi sama, badan juga tadinya kecil, lalu membesar, remaja dan dewasa sehingga menua. Cuman problemnya kalau um, tubuh itu pada usia lanjut itu mengalami pengembalian, jadi mengalami melemah gitu loh. Nah, sementara misalnya kalau sosial kelompok masyarakat bisa jadi kalau dia mampu beradaptasi bisa dianggap sebagai kelompok masyarakat yang maju. Kalau ya tubuh ya dia kembali menua, mati dan kecuali dia mengembangkan. Lalu tadi pertumbuhan, lalu ada diferensiasi, atau semakin besar ukurannya, struktur semakin kompleks, dan dalam tubuh ada jantung, ada paru, ada macam-macam di dalam organ tubuh, dan dalam masyarakat ada lembaga-lembaga yang berkembang di masyarakat. Tadinya hanya satu kelompok masyarakat, ketika kelompok masyarakat sudah mengenali sistem kepercayaan, mengenali tentang sistem interaksi, transaksi dan lain sebagainya, mengenali tentang perjuangan untuk kepentingan-kepentingannya, termasuk sistem keyakinannya, muncullah lembaga-lembaga, misalnya ada lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga agama, lembaga profesi dan lain sebagainya. Nah, itu diferensiasinya. Lalu interdependensinya, organ-organ ini saling bergantung. Jadi bukan dependen ya, tapi interdependent, saling bergantung. Jika ekonomi atau perut hancur, maka pemerintah atau otaknya akan goyah. Atau dianggap begini, kalau situasi negara atau situasi kelompok sosial itu ekonomi sedang melemah, pasti akan sistem-sistem lain akan berpengaruh. Karena itu bergantung, artinya kan kondisi ekonomi bisa menentukan kestabilan dari kelompok sosial itu, atau situasi sosial lain misalnya tentang stabilitas politiknya terganggu, maka akan mempengaruhi sistem lain di dalam kelompok masyarakat itu. Artinya sama-sama antara organ tubuh dengan kelompok masyarakat atau sosial masyarakat itu memiliki ketergantungan satu sama lain. Lalu keberlangsungan, meskipun individu di dalamnya mati, sel tubuhnya mati, tapi keseluruhan masyarakat atau tubuh tetap hidup dan terus berkembang. Jadi walaupun masyarakat fisik itu mati, misalnya karena udah tua, tapi dia sudah melahirkan regenerasi, misalnya melahirkan keturunan dan lain sebagainya. Ini jadi keberlangsungan tetap ada. Tapi ini banyak diperdebatkan karena tidak satu kesatuan. Nah, sementara perbedaannya, kesatuan fisik dalam organisme sel-sel melekat satu sama lain, sementara masyarakat itu terpisah-pisah dan bergerak sendiri-sendiri. Jadi bukan satu kesatuan, jadi bebas bergerak. Misalnya dalam konteks keluarga, walaupun sama-sama satu keluarga, bisa jadi pikirannya, pilihan politiknya, bahkan orientasi orientasi kepentingannya berbeda-beda gitu loh. Terus karena itu yang kedua kesadaran. Dalam tubuh kesadaran berpusat pada otak, dalam masyarakat itu bergerak setiap masing-masing individu. Jadi memiliki kemandirian sendiri-sendiri. Jadi memiliki kemauannya sendiri-sendiri. Tidak bisa menyatu seperti organ antara
orang mau bergerak, tangan kanan mau bergerak ketika otak itu memikirkan untuk mengambil sesuatu, maka tangan mengikuti pola apa yang terpusat di otak itu. Sementara masyarakat nggak bisa sendiri-sendiri, sel-sel sendiri-sendiri nggak bisa diatur oleh terpusat oleh apa namanya sesuatu yang mengatur, karena individu dianggap punya independensi. Lalu tujuan, ini perbedaannya ya. Tadi kan persamaan yang di atas itu. Dalam organisme, bagian ada bagian apa namanya keseluruhan kepentingan apa namanya keseluruhannya sel demi jadi ada kepentingan dia mati tapi demi tubuh itu di dalam tubuh di dalam sel gitu. Misalnya ada sel-sel yang sengaja bukan sengaja memang dia ada untuk mati agar mempertahankan sel-sel berikutnya dan mempertahankan. Mungkin kalau teman-teman yang pernah belajar biologi, ada sel-sel yang memang sengaja, bukan sengaja, usianya itu pendek. Tapi usia pendek itu dalam rangka mempertahankan fungsi tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Nah, saya tidak tahu nama selnya itu apa, tapi ada di dalam biologi itu, sel-sel itu mati, tapi demi keberlangsungan tubuh itu. Saya tidak tahu nanti teman-teman yang pernah belajar biologi mungkin bisa menjelaskan tuh. Nah, sementara di masyarakat itu tidak bisa karena kepentingannya berbeda-beda secara individu, karena itu tidak bisa disamakan. Kira-kira begitu. Ini perbedaannya ya soal analogi organisme. Nah, Spencer menggunakan teori evolusi ini untuk membagi tipe masyarakat menjadi dua fase linier ya. Tahu ya, kalau nyebut kata linier itu artinya apa namanya seperti berurutan gitu ya, ketika nyebut linier itu, atau tidak zigzag gitu loh, atau lawan kata linier zigzag lah kira-kira begitu. Kalau zigzag itu kan kadang ke sini kadang ke sini. Kalau linier itu satu alur lah, satu garis kira-kira gitu. Jadi tahap pertama Spencer apa namanya menyebut masyarakat militer itu tahap awal ya. Jadi masyarakat itu tidak bisa tertib pada dasarnya diyakinnya begitu menurut Spencer. Karena itu harus dipaksakan atau kerjasama dipaksakan. Jadi misalnya apa namanya, misalnya begini, kalau anak itu baru mengenal dunia, maka agar dia tertib dipaksa di awal-awal. Misalnya begini, karena tidak bisa dia sendirinya untuk bisa. Pasti dia tidak, kalau tidak diarahkan secara militeristik atau secara paksa, maka dia tidak. Misalnya begini bikin. Makanya kenapa ada di sistem sosial itu ada sistem tata tertib. Pada awalnya tata tertib seperti militeristik, tapi dalam konteks pembiasaan itu dianggap sebagai sistem sosial, sistem edukasi yang mengarah gitu. Jadi sesuatu itu harus dipaksakan agar itu tidak bisa dengan sendirinya. Lalu yang kedua, struktur sangat hierarkis. Jadi ada ketua, ada koordinator, ada pemimpin, ada lalu baru bawahannya ada apa namanya pasukan dan bawahan. Sistemnya hierarkis. Yang ketiga, individu tunduk sepenuhnya pada ketentuan atau tata tertib lah. Lalu dalam bahasa modern ya, karena yang punya otoritas penuh saat ini negara ya negara. Kira-kira begitu. Lah, yang kedua masyarakat industrial atau masyarakat tahap lanjut. Jadi
kalau sistem kekuasaan kayak negara, maka dia boleh memaksa. Tapi kalau sistem eh, pola industrial, polanya adalah sukarela. Kalau Anda bekerja, rekrutmen misalnya menjadi salah satu tenaga kerja di salah satu perusahaan, tapi perusahaan sudah punya ketentuan. Anda boleh bergabung kalau mau mengikuti peraturan ini. Tapi tidak memaksa, kalaupun tidak setuju boleh tidak bergabung. Sifatnya sukarela. Tidak seperti negara, pokoknya Anda ikut tidak ikut wajib ikut. Misalnya kayak gini, kayak apa namanya, Anda mau tidak mau umur 17 tahun ke atas harus punya KTP. Kalau tidak, Anda akan punya konsekuensi, iya ada punya konsekuensi, misalnya tidak bisa mendapatkan layanan-layanan lain misalnya. Nah itu sifatnya dipaksa gitu. Sementara kalau masyarakat industrial ya sukarela. Karena ketika rela ya maka menyepakati dengan kontrak itu. Yang kedua strukturnya lebih fleksibel, jadi demokratis ya. Fleksibel itu maksudnya ya suatu saat di tengah-tengah bisa tidak pas ya bisa keluar dengan sendirinya. Tidak ada pemaksaan. Nah, posisi di sini yang ketiga, negara hanya berfungsi untuk melindungi hak individu bukan mengatur segalanya. Nah, kira-kira itu yang apa namanya tipe masyarakat di menurut Spencer di dua fase ini. Nah, mengapa teori apa Spencer ini disebut dengan Darwinisme sosial? Ini istilah Spencer ya, menerapkan karena ada istilah survival of the fittest. Jadi siapa yang kuat dia yang bertahan pada manusia. Jadi bukan pada tubuh, tapi pada manusia. Artinya kelompok sosial itu di dalamnya ada proses-proses kontestasi. Siapa yang bertahan maka dia akan siapa yang paling kuat maka dia akan bertahan. Jadi ini juga artinya dia menegaskan bahwa kemajuan masyarakat hanya bisa dicapai jika individu itu cakap atau pintar atau cerdas. Dibiarkan berkembang, sementara yang tidak cakap secara alamiah akan tersisih. Itulah sebabnya ia sangat menentang Purlau atau Undang-Undang Bantuan Kemiskinan dulu karena Spencer itu kan lahir di Inggris. Karena itu dia menurutnya melawan hukum alam evolusi atau melawan hukum evolusi sosial. Jadi mestinya masyarakat bebas untuk apa namanya berkreasi. Tapi memang ini juga dikritik karena Spencer ini dianggap terlalu kejam dan sering disalahgunakan di masa lalu. Karena yang kuat maka apa namanya menindih yang lemah gitu. Hukum riba dan lain sebagainya itu akibatnya. Jadi pernah menjadi sebuah tindakan legitimasi tindakan rasisme dan ketimpangan sosial di masa lalu. Tapi ide ini juga tergantung kelompok sosial mana atau lembaga-lembaga apa yang ini. Dan sampai saat ini tetap menjadi dasar bagi teorinya fungsionalisme struktural dalam sosiologi modern. Jadi cikal bakal apa namanya Darwinisme sosial ini juga digunakan oleh teori modern fungsionalisme struktural. Nah, ini sedikit untuk membedakan karakternya ya. Jadi perbedaan karakter Agus Kom secara gelar itu dianggap sebagai bapak sosiologi, sementara Spencer dianggap sebagai bapak Darwinisme sosial. Walaupun sebenarnya menjelaskan kelompok sosial sama, tetapi penyebutannya berbeda atau gelarnya jadi berbeda. Asal negara Kom adalah di Prancis, sementara Herbert itu di Inggris. Jadi punya pengalaman kekuasaan negara dan punya pengalaman kekuasaan industri itu di Spencer.
Sementara Agus Kom itu punya pengalaman kekuasaan, eh, apa sistem kepercayaan yang karena dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang masih mengagungkan soal magis, dan juga kekuasaan negara atau kekuasaan pemerintahan. Nah, visi sosial KOM itu masyarakat harus diatur secara ilmiah oleh ahlinya. Karena itu yang mengatur hanya segelintir orang. Sementara oleh Spencer berpandangan bahwa visi sosialnya masyarakat akan maju sendiri secara alami melalui proses persaingan. Karena itu dibuka saja lapangannya, nanti dengan sendirinya lapangan itu menjadi ruang bagi kelompok masyarakat untuk saling bersaing. Nah, sifat dasarnya Agus Kom menegaskan kolektivis ya, atau mengutamakan keteraturan. Jadi diurut, diatur dan lain sebagainya. Jadi dia bikin dulu pola, lalu pola itu diterapkan di masyarakat. Nah, sementara di Herbert Spencer itu individualis, jadi mengutamakan kebebasan individu atau kebebasan individu. Silakan mau termasuk orang mau cerdas, mau belajar atau tidak, mau ikut atau tidak, itu tidak menjadi sebuah masalah, karena nanti orang akan melihat ketika ada satu contoh maka dia akan berpikir untuk mengikuti yang sudah jadi. Nah, mengapa pemikiran mereka sangat penting atau krusial bagi kita hari ini? Pertama, kita akan memahami asal-usul cara berpikir ilmiah atau positivisme. Jadi sebelum Comte itu orang menjelaskan fenomena sosial seperti kemiskinan atau perang itu sebagai sebuah takdir atau kehendak dewa. Kira-kira begitu. Nah, Agus Kom itu memberi penegasan, mungkin bukan hanya kita, tapi oleh para teori sosial berikutnya adalah cari data dulu kenapa miskin, cari fakta dulu kenapa ada fenomena kemiskinan, cari fakta dulu soal penyebab-penyebab kemiskinan misalnya. Dan itu melahirkan pengetahuan tentang disebut dengan positivity. Jadi prosesnya kira-kira begitu. Jadi tidak punya kita tidak akan punya kebijakan publik berbasis data. Sebagai orang terpelajar, maka kita belajar untuk menelaah informasi-informasi tanpa bukti empiris. Dan itu tidak dikehendaki dalam konteks dalam konteks Agus Kom, kira-kira begitu. Jadi sangat penting memahami teori ini. Yang kedua, mengapa masyarakat terus berubah? Kita jadi tahu mengapa masyarakat itu terus berubah. Apalagi di industrial itu kan sangat cepat. Apalagi di IT misalnya, itu jelas cepat berubahnya. Jadi dunia ini tidak statis. Dan baik Spencer maupun Com memberikan kita alat analisis untuk melihat bahwa masyarakat bergerak dari tradisional ke modern, dari sederhana ke kompleks. Sederhana itu kalau masih homogen, kompleks ketika sudah heterogen. Mau tidak mau harus ada sesuatu yang disepakati di dalam kelompok masyarakat yang heterogen. Dan mengapa penting membantu kita untuk memahami fenomena seperti kayak digital transformation, misalnya, atau transformasi digital yang terus berubah. Jadi digital tidak hanya alat untuk mendigitalisasi, tapi juga media untuk proses transaksi-transaksi yang lain. Misalnya sekarang pasar itu bisa kita ciptakan melalui proses digital. Termasuk belajar. Belajar juga ini kan bagian dari fenomena transformasi sosial. Dulu belajar ya harus berhadapan.
antara guru dengan murid, antara dosen dengan mahasiswa, antara kiai dan santri dan lain sebagainya. Sekarang transformasi digital, orang bisa belajar dari apa namanya digital yang sudah beredar cepat gitu. Kira-kira begitu. Nah, yang ketiga, mengenali akar ketidaksetaraan sosial yang tadi. Jadi Spencer mengenali soal survival of the fittest, jadi masih sangat hidup di dunia modern. Jadi siapa yang kuat maka dia yang akan bertahan. Siapa yang mampu beradaptasi maka dia yang bisa bertahan lama. Nah, dalam konteks dunia modern masih berlangsung sampai saat ini, gitu. Terutama dalam sistem ekonomi kapitalis yang sangat kompetitif. Ketika dia tidak mampu beradaptasi dengan perubahan cara pandang masyarakat, konsumen, dan lain sebagainya, maka dia akan tertinggal. Dan mengapa penting Spencer, dengan memahami Spencer kita bisa bersikap kritis ya. Apakah kita setuju bahwa yang lemah harus dibiarkan kalah, atau kita harus intervensi seperti saran Kom untuk menciptakan keadilan? Atau sebagai orang terpelajar kayak kita, sebagai mahasiswa, sebagai orang yang bergerak di pendidikan misalnya, menentukan posisi etis di dalam isu-isu sosial, entah itu terkait dengan kebijakan bantuan sosial maupun subsidi, pajak dan sebagainya. Ini bisa menjadi kerangka kita untuk bersifat kritis. Yang keempat, memahami keteraturan vs kebebasan. Jadi perdebatan abadi dari dulu soal uh, kebebasan dalam politik sosiologi. Jadi Agus Kuat menekankan bahwa penting otoritas dan sistem yang mengatur agar masyarakat tidak kacau, sementara Spencer menekankan pentingnya kebebasan untuk bisa bersaing. Dan mengapa penting dua-duanya? Karena setiap kebijakan pemerintah itu tidak tidak selalu efeknya baik. Tapi kalau itu baik, maka itu bagian dari yang ditekankan oleh Kom. Tapi ketika tidak beres efeknya, maka kita boleh menggunakan Spencer sebagai alat atau sikap kita untuk mengkritisi kebijakan itu. Nah, kesimpulannya, kita sebagai kita memahami dua tokoh itu agar kita mengenali dunia atau mengenali warga dunia yang kritis. Dan teori ini cukup membantu untuk mengenali itu. Sebagai salah satu teori yang bisa dikenali ya, tentu saja banyak teori-teori lain yang bisa dikembangkan. Saya kira itu dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Tapi nanti jam 10 sambil on the way nggak masalah ya, saya nanti ke stasiun. Ada pertanyaan? Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan. Atau paham semua? Karena teman-teman sebagian sudah pernah kuliah, bahkan sudah S2, sudah lulus S2, pasti ini sudah jadi santapan yang biasa dibaca oleh teman-teman. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Husni. Ya, jadi kalau melihat Pak ya, Spencer sama Comte itu kan kayak berseberangan. Tapi dalam proses diimplementasi itu kan Saling. sepertinya Ya, jalannya tuh saling. saling isi Pak ya, saling. Iya, Jadi dan juga kadang-kadang saya lihat sebenarnya pengalaman saja Pak di kehidupan. Kadang-kadang suatu proses dia kadang menjadi homogen, suatu proses kadang-kadang yang homogen itu sebetulnya kan menjadi heterogen dengan sebuah sebuah keniscayaan sendiri gitu, karena proses alami.
Ya, Jadi betul. prosesnya itu berulang, itu pertama, Pak Ustadz. Ya. Yang kedua, Spencer itu sebenarnya menarik Spencer itu, Pak. Tapi Hmm. rasanya kalau tidak ada intervensi, memang dalam proses Spencer itu sepertinya eh, eh, individunya yang mengintervensi situasi ya, mengintervensi Hmm. eksternal dan Sosial. ya mengintervensi di luar dia. Ya. Jadi otomatis yang kita ke poin pertama tadi sebenarnya Spencer sama Conte itu dia kayak kaki kanan kaki kiri aja ya Pak ya. Izin Pak. Ya, betul. Jadi kalau kita mau memahami, ini kan sebenarnya legitimasi kalau kita ada di posisi struktural, logika kom itu eh, paling pas gitu loh. Kita menggunakan kom agar kita punya ketegasan, punya itu kira-kira logikanya. Tapi agar dia terkontrol, maka posisi Spencer itu penting untuk balancing gitu loh. Sebab kalau seluruh masyarakat atau para pemikir atau para teknokrat berpikirnya seperti kom, maka ya tidak ada proses balance-nya itu. Jadi kenapa Com dan Spencer itu ditaruh di dua-duanya atau dibaca dua-duanya agar tidak, kan biasanya begini, kita memahami teori itu di satu sisi yang kira-kira kuat. Misalnya kita belajar Karl Marx ya, soal teori kritis atau teori kelas misalnya. Ya, dalam konteks menguatkan kelompok masyarakat yang lemah, teori Karl Marx itu penting agar dia bisa menyemangati. Tapi kalau dia uh, memahami kelompok sosial lain yang bukan di kelompok yang lemah, ya jangan menggunakan itu karena nanti dia akan tidak apa namanya, pasti dia tidak akan sekuat atau tidak sekritis dari yang kelompok Karl Marx itu atau orang yang menyetujui Karl Marx itu. Jadi poin penting dari memahami teori sosial itu apa namanya, kita tahu posisi kira-kira begitu. Kita tahu posisi. Jadi kenapa tidak teori itu tidak apa namanya, tidak lebih baik atau tidak lebih buruk? Ya posisi itu bisa juga menentukan pilihan teori kira-kira begitu. Misalnya Beka, kalau teman-teman belajar ilmu kalam, ada apa namanya teologi atau sistem apa namanya Jabariyah dan Qadariyah. Itu kan perbedaannya tolak belakang tuh. Satu yang Jabariyah itu fatalis gitu loh. Ya pokoknya apapun yang terjadi di dunia ini ya kehendak Tuhan loh. Karena itu kalau saya miskin ya kehendak Tuhan gitu. Kalau itu dia tidak punya effort untuk melakukan proses perubahan nasib gitu loh. Nah, sementara karena itu perlu tuh teologinya Qadariyah agar dia punya upaya gitu. Sehingga ya karena itu tidak, makanya dalam konteks masyarakat, dalam konteks apa manusia tidak mungkin dia Jabariyah selamanya, tidak mungkin dia Qadariyah selamanya. Pasti dia akan mengalami beberapa teologi. Nah, begitu juga soal kita memahami teori ini. Kira-kira begitu, Pak Tamim. Siap Ustadz. Jadi ya setuju Ustadz. Jadi teks terkait konteks berarti ya Ustadz ya. Ya, betul ya. Nah, Tapi kita kan jadi tahu gitu loh. Kan yang ya penting kita jadi tahu. betul, betul sepakat Ustadz. Nah satu lagi Ustadz tentang masyarakat militer itu yang di Komite tadi Ustadz. Ya, Dua tahapan dua dua. Kan kalau kita ngelihat kronologis masyarakat kita dari itu disebutkan bahwa masyarakat militer itu masyarakat awal ya Ustadz ya. iya betul. Padahal kalau kita memahami awal itu kan sebenarnya dulu masyarakat kita dulu kan sebetulnya malah tidak ada keteraturan seperti yang didefinisikan itu.
Jadi Mm-mm. memang berdasarkan insting di masyarakat awal itu. Itu yang pertama. Jadi kenapa eh, apa namanya itu? Kenapa eh, apakah kalau kita bicara kata awal dan akhir itu kan artinya kan ada tahapan, Ustaz. Berarti kalau Ya, tahapan satu, tahapan dua, berarti tahapan satu sudah ditinggalkan. Nah, kalau dikatakan bahwa masyarakat militer ini adalah tahapan awal, berarti tahapan itu kesannya kan agak agak tertinggal seperti itu, Ustaz. ya, Nah, hmm. pemilihan diksinya itu, Ustaz, izin. Ya betul. Ini istilah ini aja. Istilah militer itu kan sama dengan penyeragaman ya, sama dengan keteraturan. Kira-kira begitu. Jadi masyarakat eh, apa namanya kelompok sosial pada awalnya itu tidak teratur gitu loh. Tidak teratur itu ya sesuai dengan tadi insting yang tadi Pak Tamrin sebutkan. Nah, karena itu butuh keteraturan. Karena itu ketika tahap awal melakukan proses keteraturan, ada istilah teori apa penyeragaman. Nah, penyeragaman itu biasanya diadop oleh model-model kelompok masyarakat yang militeristik gitu. Militeristik itu kan gampang memaksa, gampang menyeragamkan, gampang mengstrukturkan, menghierarkiskan, kira begitu. Jadi cukup pegang pimpinannya, asumsinya bawahnya ini apa namanya tunduk, kira begitu. Jadi ini juga tahap awal itu sebenarnya tahap di mana sebelumnya ada kelompok masyarakat yang tidak teratur. Tidak teratur itu sendiri-sendiri lah. Misalnya di kelompok masyarakat dulu itu kan ada kelompok menggambarkan kelompok masyarakat misalnya di Arab ya, dikenal dengan kelompok masyarakat yang apa suka berperang gitu loh, suka berperang. Nah, untuk dia ketika itu terus berlangsung tidak dipikirkan untuk konsekuensi-konsekuensi lain, maka akan menghambat soal perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Maka pakai pola-pola yang penyeragaman itu dianggap sebagai salah satu tahap awal untuk membuat keteraturan kelompok masyarakat itu. Sebenarnya begitu. Terus yang kedua kan pembiasaan lah, pembiasaan. Orang yang melakukan proses pembiasaan itu di awalnya biasanya dipaksa dulu atau merasa orang terpaksa misalnya. Misalnya begini, orang yang sekarang sudah biasa bangun malam pasti dulunya itu dipaksa untuk bangun malam. Dipaksa tuh begini, maksudnya dibangunin, digero-gero gitu loh. Nah, karena itu sudah menjadi kebiasaan, berikutnya sudah menjadi kesadaran yang tanpa dipaksa, menjadi kesadaran sukarela gitu loh. Tidak ada yang tidak ada yang membangunkan pun tetap dia bangun. Itulah yang kemudian dianggap sebagai evolusi perubahan yang tadinya dipaksa menjadi yang sukarela atau dia dengan senang melaksanakan itu, misalnya begitu. Itu sebenarnya ini untuk menjelaskan soal teori evolusi, teori evolusi sosial itu. Kira-kira begitu, Pak Kamdin. Siap. Makasih, Ustaz. Kereta jam Ada berapa, lagi? Pak? Kereta jam berapa, Pak? Ini saya sambil OTW, tapi kalau masih ada pertanyaan sambil jalan aja, saya nanti pakai apa namanya sambil jalan di apa namanya HP bisa jalan tuh di mobil. Nah, kalau sudah tidak ada, mungkin saya akan lanjut ke um, PAR ya. Mungkin PAR saya sederhana saja karena ini saya baru menjelaskan soal awal tentang memahami atau pengertian dari PAR ya. Nah, tapi setelah itu teman-teman boleh zigzag bertanyanya.
Zigzag itu maksudnya kalau ingat tentang tadi teori-teori sosial yang Agus Combe dan Spencer, boleh bertanya di proses perjalanan saya. Tapi ketika apa namanya mendalami soal memahami apa namanya PAR, itu boleh teman-teman bisa juga bertanya soal ini. Nah, saya lanjut aja dulu ya yang Siapa? PAR Siapa? ini. Jadi kalau secara istilah kita udah paham ya, participatory action research. Jadi penelitian yang berbasis pada participatory dan tindakan. Dan karena itu ada banyak nama yang menegaskan tentang PAR, tapi pengertiannya sama, dasarnya sama. Misalnya action research, action learning, action science, action inquiry, collaborative research misalnya, atau participatory action research misalnya. Ada juga participatory research atau learning by doing, policy oriented action research misalnya. Ada banyak. Participatory action learning, emancipatory research, dan concession research, collaborative inquiry, participatory action learning, dan delectial research. Nah, ini nama-nama yang mungkin kalau teman-teman membaca apa namanya artikel atau jurnal yang menjelaskan tentang makna PAR, itu pasti banyak istilah-istilah yang bermunculan seperti ini. Itu sebenarnya dasarnya sama. Soal penegasan tiga apa namanya unsur tadi, participatory action research. Jadi kalau ditanya apa itu action research, nanti di dalam tulisan itu bisa beragam tuh istilah-istilahnya. Tapi ini penting untuk penegasan bahwa participatory action research, tiga hal itu menjadi kata kunci. Kata kuncinya tiga. Nah, karena itu tidak ada pengertian yang baku atau tunggal mengenai action research atau participatory action research. Dari sekian banyak yang tadi disebutkan di atas tadi. Yang penting adalah pertama, prosesnya itu spiral, tidak ujung ke ujung lalu selesai. Spiral itu ya terus bergulir. Jadi perencanaan tindakan yang melibatkan investigasi yang cermat gitu. Lalu pelaksanaan tindakan dan penemuan fakta-fakta tentang hasil dan tindakan. Itu menurut Kurt Lewin ya. Jadi prosesnya kira-kira begitu, spiral. Karena spiral tidak ada ujungnya sampai pada tahap di mana ada perubahan sosial yang dikehendaki di dalam proses perencanaan tindakan itu. Yang kedua, action research adalah proses di mana kelompok sosial itu berusaha melakukan studi masalah-masalah mereka sendiri, tetapi secara ilmiah. Ini kalau kalau dianalogikan, ini perjumpaan atau perkawinan antara kelompok akademis yang suka meriset, tapi dia tidak melakukan apa-apa atau tidak merubah apa-apa di kelompok masyarakat yang dia teliti. Dia berkolaborasi dengan kelompok-kelompok yang melakukan tindakan sosial di masyarakat, tapi dia tidak punya basis riset, tidak punya basis akademis yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuannya. Sementara kalau kita kenali di dalam riset-riset itu kan siapa yang paling diuntungkan atau yang mendapatkan keuntungan dari riset? Kalau biasa teman-teman dapati, Penelitinya, misalnya Pak. ada penelitinya kan, apakah yang diteliti mendapatkan? Belum tentu ya. Belum tentu. Nah, kira-kira begitu. Jadi PAR itu harus juga diperhitungkan soal manfaat apa yang mesti didapat dari kelompok yang dia teliti. Karena itu dia didengar atau menjadi partisipan di dalam risetnya dia.
Sementara kalau penelitian pada umumnya atau penelitian konvensional itu kan meneliti untuk ilmu. Setelah ilmunya bisa menjelaskan, selesai. Misalnya menjelaskan masyarakat Cirebon itu kecenderungannya adalah konsumen, ya konsumeris gitu loh. Masyarakatnya itu suka jajan. Indikasinya ini. Lalu dipahami tidak atau disadari tidak konsumeris itu masalah apa tidak, misalnya begitu. Kalau itu masalah, apakah dikonfirmasi kepada orang Cirebonnya atau dia mendefinisikan sendiri? Nah, kira-kira begitu. Nah, karena itu pelibatan yang diteliti menjadi kunci di dalam PAR, kira-kira begitu. Makanya bukan hanya dia berubah, baik pengetahuannya, pangkatnya dan lain sebagainya, tapi juga yang ditelitinya harus dipikirkan, harus menjadi target untuk melakukan proses perubahan. Memang ini panjang, jadi tidak bisa misalnya meneliti dengan pendekatan PAR 1 tahun, 2 tahun lalu berubah. Karena misalnya masyarakat Cirebon itu kotor, lalu ketika kotor masalah nggak itu dalam konteks pengetahuan, dalam konteks pandangan sosial. Kalau itu masalah disadari atau tidak oleh masyarakatnya. Jangan-jangan masyarakatnya merasa itu biasa saja. Nah, kalau menganggap itu biasa saja, berarti kan ada miss nih antara soal uh, kotor atau perspektif kebersihan dan lain sebagainya. Karena itu perlu tuh intervensi menjelaskan tentang dampak-dampak kotor misalnya, dampak-dampak tidak tertib membuang sampah misalnya, sebagai bagian dari proses penyadaran. Nah, ketika sudah melalui proses penyadaran, maka apa yang perlu dilakukan tindakan agar ini mengubah masyarakat itu? Nah, kira-kira begitu. Ini ada beberapa pengertian PAR. Nanti teman-teman bisa baca, nanti saya akan share. Nah, ini saya sedikit menjelaskan soal fokus atau tekanan-tekanan PAR ya. Pertama, fokus any number of variable atau banyak fokus variabel yang bisa kita ambil tekan-tekan. Jadi bukan hanya satu variabel. Misalnya kita lo turun ke masyarakat, jangan mikirin soal memang hasilnya boleh saja satu angel dimunculkan sebagai temuan, tetapi pasti satu variabel itu ada keterkaitan dengan variabel lain. Yang kedua, fuzziness of causal interrelationship. Pasti di situasi sosial itu ada puzzle-puzzle yang terpisah dan itu perlu proses menghubungkan satu sama lain agar itu bisa terhubung. Jadi nanti kalau PAR itu bukan hanya meneliti satu unsur tapi juga kawasan itu. Misalnya kalau satu RT, ya satu RT itu identifikasi mulai dari peta demografi, peta uh, peta sosialnya, peta kekerasannya, peta kerawanannya, peta ketaatan keagamaannya dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, fokus of data. Jadi diharapkan semua informasi itu berbasis data, bukan pernyataan atau kesimpulan atau pernyataan yang kemudian kita tangkap, tapi kita tidak pernah mengecek datanya. Karena itu harus berdata. Yang kedua, meriset situasi dan mendesain, mengangkat situasi itu menjadi sebuah pengetahuan yang bisa mengatasi masalah. Jadi pengetahuan by solving problem. Jadi bukan sekedar dapat pengetahuan dari proses riset, tapi juga kita mengangkat pengetahuan itu berefek pada proses problem solving. Literatur review juga
perlu dikompanis atau dikombinasikan sebagai bagian dari penguat kerangka mengangkat pengetahuan. Lalu sirkular literatif, jadi literasi juga penting dan sekaligus mendesain penelitiannya. Jadi bukan hanya membaca di dalam perpustakaan, lalu kita sudah menyimpulkan kelompok masyarakat dari bacaan kita di buku di perpustakaan, lalu selesai hasilnya ini. Tapi juga mendesain soal riset yang mesti diimplementasikan atau dilakukan di lapangan. Lalu theoretical framework emerges. Jadi kita juga membangun atau menyusun framework yang kira-kira itu bisa menjadi basis kita sirkular tadi. Tidak berhenti pada apa yang kita dapat pengetahuannya, tapi apa yang kita kehendaki untuk mengubahnya jika itu ada hal yang perlu diubah. Nah, kira-kira ini silakan kalau ada yang mau bertanya sambil saya berjalan, nggak masalah ya, ke stasiun. Jadi nanti saya yang ini bisa stop, tapi yang ini masih bisa lanjut. Yang pakai HP. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Silakan teman-teman, barangkali ada yang ditanyakan. Monggo sambil saya jalan. Atau sudah paham semua ya? Kalau paham syukur, berarti teman-teman sudah pernah mendapatkan materi ini. Bukan paham, Pak, cuma sudah dapat sedikit gambaran. Karena kemarin juga kan ada mata kuliah metode metodologi Demikian. kuantitatif ya. Ya, iya betul. Ya, jadi Silakan diperbandingkan teman-teman itu. mungkin bisa Silakan teman-teman. mengaitkan dengan materi-materi yang metode penelitian. Izin Pak, ini aja untuk mengkonfirmasi sepemahaman kami gitu ya, pemahaman saya. Berarti kalau part ini ada penelitiannya, ada solusi gitu Pak ya buat yang diteliti gitu ya. Itu Pak ya. Iya, betul. Iya. Maksudnya di sini tidak hanya meneliti tapi ada rekomendasi atau solusi gitu ya. Jadi ada saling saling menguntungkan itu Pak ya. Tidak, yang diuntungkan bukan Ya, penelitinya saja tetapi yang diteliti. Begitu Pak ya? Mungkin intinya seperti itu. ya, Seperti itu betul. Pak ya? Oh ya, baik. Terima kasih Pak. Hanya mengkonfirmasi pemahaman Betul, saja. betul. Ya. Jadi ini paradigmanya berbeda dengan paradigma Maaf Pak, ini mau dikoreksi, salah nggak Pak? Saya mengartikan bahwa kalau PAR itu eh, penelitiannya tuh sampai memberikan satu solusi atas penelitiannya gitu Pak. Salah nggak ya, Pak? Ada ya, solusi. ya. Misalnya kalau di situ ada masalah apa kan, berarti kan biasanya meneliti itu kan karena ada sesuatu yang gap kan. Kan kenapa orang meneliti itu kan gap ya, ada gap. Mestinya kalau orang yang rajin beribadah, mestinya tidak ada korupsi, misalnya begitu. Tapi kenapa orang kok beragama tapi korupsinya tinggi, misalnya begitu. Itu kan berarti gap tuh. Nah, ketika terjadi gap,
Nah, di tingkat masyarakat bagaimana memahami itu gitu, memahami itu dan bagaimana misalnya memikirkan agar itu tidak menjadi sebuah perilaku yang terus-menerus. Misalnya begitu. Cara intervensinya mestinya bagaimana, melibatkan siapa. Makanya nanti di PAR itu kan biasanya PAR itu kan ada 2 bulan ya. 1 minggu itu memahami wilayah peta gitu loh. Minggu kedua memahami apa namanya spesial persoalan apa yang ada di masyarakat, persoalan sosial ya, entah itu sosial keagamaan, sosial ekonomi, sosial politik, atau soal persaingan antar ustadz, misalnya begitu. Nah, ketika menemukan itu, kita kan tidak langsung menyimpulkan soal cara pandang masyarakat, tapi ini apa ya yang dipahami oleh masyarakat, mengkonfirmasi dan dianggap ini masalah tidak oleh masyarakat, jangan-jangan oleh masyarakat biasa aja. Nah, kalau ada masyarakat, kita memahami ini masalah tapi masyarakatnya merasa itu bukan masalah, berarti kan ada miss nih. Bagaimana yang dia baca gitu loh. Apa yang dia baca sehingga ketika yang kita anggap ini masalah, tapi oleh masyarakat bukan masalah. Disamakan tuh bacaannya. Ayo kita sama-sama membaca ini misalnya. Nah, ketika sudah membaca, muncul tidak pemahaman dari yang dia baca. Setelah itu, ketika dia sudah baca dan muncul pemahamannya, muncul tidak kesadarannya gitu tentang apa yang terjadi di masyarakat itu. Kesadaran bahwa ini masalah atau tidak. Makanya PAR itu prosesnya panjang, tidak seperti penelitian konvensional yang kalau sudah dijawab pertanyaan penelitiannya, ya udah berarti udah selesai, kita udah dapat. Kalau ini tidak, kita sudah sadar ada masalah di situ, berpikir tidak si peneliti itu untuk membantu mereka masyarakat untuk berubah gitu loh. Dengan perspektif yang kita tahu gitu loh, perspektif yang kita baca. Literasi tentu saja literatur itu lalu kita konfirmasi juga ke kelompok masyarakat yang kita teliti sehingga tidak menjadi dominasi kepentingan si peneliti tapi juga memahami bersama terhadap apa yang terjadi di masyarakat itu. Kira-kira begitu. Ada lagi? Maaf Pak, tadi berarti cuman yang saya pahami minggu pertama memahami peta-peta di masyarakat, kemudian keduanya spesial persoalan-persoalan di sosial gitu. Kemudian masuk celah kita sebagai penelitinya ngasih solusinya pada minggu keberapa Pak? Nanti ketika ada proses pemahaman bahwa ini dinyatakan masalah bersama, maksudnya dianggap masalahnya itu bukan hanya oleh kita si peneliti tapi juga oleh masyarakat. Oh iya betul itu masalah ternyata. Nah baru itu kita melakukan proses mendesain soal intervensi apa yang tepat untuk mengubah agar masalah itu terkurangi dengan proses partisipatoris ya, bukan oleh kita mengusulkan ini mengundang ini, tidak. Baiknya apa ya agar ini kita berubah. Oh kita tahu dulu, oh kalau begitu kayaknya perlu atau tidak mengundang orang yang paham tentang ini. Oh ya perlu, berarti kan ada proses intervensi penguatan pemahaman. Jadi itu sudah tindakan tuh, sudah action kan. Oh sudah action. Karena itu ketika sudah ada proses-proses itu kan tidak berhenti. Nah ini kan sudah tahu nih dari pengetahuan atau pemaparan para ahli tentang apa yang kita hadapi ini sebagai sebuah masalah. Nah kira-kira tahap berikutnya agar ini betul-betul terkurangi dengan penjelasan-penjelasan orang yang tadi paham itu, kita mau melakukan tindakan apa? Maka bikinlah susun rencana bersama untuk melakukan tindakan.
atau aksi itu. Aksi itu ditentukan bersama, walaupun kita punya desain, tapi desain itu tidak ditaruh di muka gitu. Nanti kalau ternyata di proses partisipatori itu mentok, mereka tidak punya pengetahuan untuk mengusulkan desain, nah si peneliti boleh tuh mengusulkan, bagaimana kalau desainnya begini, melakukan langkah-langkah ini gitu. Nah kalau iya, berarti kan oh iya sepakat. Nah itu baru melakukan proses tindakan. Nah, tindakan pun belum tentu lalu masalah itu selesai kan? Karena itu kan memang sirkular gitu loh, terus menerus. Nah dari proses itu si peneliti kan mendapatkan juga pengetahuan lokal, istilah-istilah lokal, lokal wisdom dan lain sebagainya. Pasti akan menemukan itu. Misalnya ketahanan masyarakat di sini itu biasanya apa sih yang dipraktekkan sehingga orang cukup bertahan hidup dengan situasi begini, misalnya situasi miskin begini di lingkungan ini. Apa yang menguatkan mereka? Biasanya ada tuh temuan-temuan yang menjustifikasi mereka tetap bertahan, dan kita si peneliti mendapati tuh pengetahuan yang berkembang dari proses interaksi itu. Nanti setelah itu kan nanti ada proses-proses yang kita pahami. Ini baru pengertian ya, baru pengertian memahami PAR. Nanti besok berikutnya kan memahami soal sejarah. Tapi yang penting apa namanya, pengertian dari PAR kita paham lah, dan apa maksud dan tujuan dari PAR paham lah. Yang jelas ini bagian dari cara pandang riset yang dianggap transformatif. Karena apa? Karena penerima manfaatnya tidak sedikit, tapi juga dilebarkan. Jadi penerima manfaat dari proses riset bukan hanya si peneliti, dia naik jabatan, dapat dapat pengetahuan dari masyarakat, tapi juga memproses masyarakat menjadi transformasi, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memahami masalah menjadi paham masalahnya, dari diam lalu dia sadar untuk melakukan tindakan. Kira-kira itu titik tekan dari PAR. Ada lagi? Ya, Assalamualaikum Pak. Ya, enggak. Ini untuk penerapan PAR sendiri kan ya, belum disebutkan Pak ya. Belum. Ini baru Eh, memahami PAR dulu. ya, apakah ya ini kan bisa juga dipakai untuk bidang-bidang pendidikan, kesehatan, Yes. Betul. atau studi khusus, apa kasus khusus yang mungkin ingin kita pelajari gitu Pak ya. Ya, betul. Jadi eh, mungkin PAR ini juga bisa dipakai untuk sesuatu yang mungkin ingin kita ketahui secara langsung, Iya, masalah-masalah yang ingin kita dapatkan supaya bisa mendapatkan solusi gitu Pak ya. iya betul. Ya mungkin saya melihat eh, di bidang di kepolisian ini mungkin sering dipakai Pak kasus PAR ini tanpa tanpa mengamati, dan itu karena udah kebiasaan polisi biasanya langsung menggunakan cara ini Pak ya untuk mengungkap sebuah kasus gitu Pak. Jadi tidak harus akademisi, tidak harus peneliti, bahkan polisi yang notabene dari SMA aja bisa ini memakai langsung cara ini gitu Pak untuk mengungkap sebuah kasus gitu Pak. Ya, ya salah satu bagian itu biasanya biasa digunakan oleh orang-orang yang proses investigatif ya. Tapi kalau PAR itu kan memang sejak awal terbuka. Saya dari mana, lalu mau belajar apa jadi memang. Nah bedanya ini, kalau
konvensional kan boleh meneliti di perpustakaan saja ya. Tapi kalau PAR itu tidak bisa. Harus dia punya kawasan gitu loh. Kawasan atau kelompok sosial yang dia pilih untuk melakukan atau untuk memahami kelompok sosial itu. Misalnya contoh tadi Bapak menyebut pendidikan misalnya di dunia pendidikan, maka memahami dari praktek-praktek pendidikan misalnya. Misalnya eh, di pendidikan ini sudah di dalam Undang-Undang Sekdinas, wajar dikdas 12 tahun itu sudah gratis. Tapi di lapangan masih menemukan ternyata tidak otomatis gratis itu gitu loh. Masih ada pemberlakuan biaya. Nah, kira-kira apa yang dipahami oleh masyarakat itu tentang wajar dikdas gratis itu di Undang-Undang Sekdinas? Karena prakteknya ternyata tidak linear gitu loh, tidak otomatis. Nah, itu boleh tuh menggunakan PAR, karena itu boleh tuh dipilih salah satu sekolah yang kita anggap apa gitu loh. Kalau nanti temuannya ternyata ada rasionalisasi penjelasan tentang biaya tambahan dan lain-lain soal lain nanti, tapi pemahaman tentang apa namanya wajar dikdas gratis itu sama tidak dengan apa yang dipahami di dalam undang-undang itu, misalnya begitu. Menarik gitu kalau ada yang mau. Berarti kita mesti melakukan Pilih. observasi langsung ke Ya, pilih. Betul. yang dipilih gitu Makanya Pak. nanti kalau kalau fit itu kan terjun di 2 bulan tuh. Ya memang di atau KKN lah, bahasa kampus lainnya kan KKN, tapi di ISIP kan nyebutnya PIT, praktek Islamologi terapan. Metodenya itu metode PAR yang akan digunakan. Jadi kenapa penting belajar ini? Karena akan digunakan juga di dalam PAR. Nah, nanti kalau teman-teman ada di satu kelompok sosial masyarakat, boleh juga untuk memahami masalah dengan pendekatan pengetahuan PAR ini gitu loh. Jadi tidak selalu kita sebagai mahasiswa untuk melakukan atau memahami masalah, bisa juga dari praktek kita yang sudah ada di masyarakat ini. Entah sebagai apa, itu pendekatan-pendekatan itu bisa kita gunakan. Ya ini kan mahasiswa PJJ ini kan saya dengar KKN-nya itu di daerah masing-masing Pak ya. Karena berjauhan dengan teman-teman yang lain mungkin secara individu untuk bisa melakukan metode ini Pak. PAR. Bisa. Siap. Jadi kalau prosesnya learning itu belajar bersama. Learning maksudnya jangan sampai kita saja yang belajar, tapi juga kelompok-kelompok yang dilibatkan di dalam proses PAR ini juga mengalami proses belajar. Jadi pengetahuannya itu, karena itu di dalam PAR tidak menganggap masyarakat itu bodoh gitu loh. Tapi meyakini bahwa setiap orang atau individu itu punya spesifikasi pengetahuan. Karena itu mungkin dia tidak tahu apa yang kita sampaikan sebagai pengetahuan yang kita miliki, tapi bisa jadi orang lain itu punya spesifikasi pengetahuan lain yang saya tidak ketahui, tidak kuasai, kira-kira begitu. Nah, PAR itu membuka ruang ragam pengetahuan yang ada di masyarakat itu. Jadi apresiasi terhadap misalnya kayak nanti itu kalau teman-teman apa namanya nanti risetnya gabung dengan teman-teman jurusan pertanian, itu jangan sampai si mahasiswa pertanian itu menganggap dirinya paling bisa ketika meneliti ke petani. Padahal petani itu sudah expert gitu loh. Artinya kan kalau menganggap petani dianggap tidak mengerti,
Berarti kan menganggap petani tidak punya pengetahuan, padahal Pak petani sudah mempraktekkan proses pertanian. Nah, PAR itu memberi ruang apresiasi terhadap keahlian-keahlian yang tidak dianggap oleh para apa namanya, anggap saja ilmuwan yang sudah merasa tahu soal teori, tapi prakteknya dia tidak. Sementara masyarakat sudah melakukan proses praktek, tapi mungkin tidak tahu ilmunya atau istilahnya atau teorinya, tapi dia sudah mempraktekkan praktek. Nah, itu kombinasi PAR itu kira-kira mempertemukan itu. Oke, baik. Masih adakah atau paham ya? Relatif paham lah ya. Nanti teman-teman sambil pelan-pelan untuk bisa membaca sumber-sumber referensi lain. Mungkin kalau tidak ada, bisa kita cukupkan malam ini. Mas Hendy nanti dicek ya anunya, daftar hadirnya ya. Siap-siap Pak, udah Pak. Udah ya, oke. Oke, baik. Kalau tidak ada mungkin cukup ya malam ini. Ya Pak ya. Semoga. Dan mohon maaf ya, agak terganggu karena saya proses perjalanan. Tapi semoga memberi ruang atau memberi cakrawala bagi teman-teman, termasuk saya sendiri. Nanti juga saya akan banyak belajar dari teman-teman, dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah dipraktekkan oleh teman-teman sendiri. Sehingga saya juga dapat insight yang kira-kira saya bisa mengembangkan apa dari apa yang diketahui oleh teman-teman. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah Pak. Ya, nanti di rekap ya. Ya, teman-teman jangan lupa ya kan minggu depan itu kelompok 1 itu sudah presentasi ya. Sudah harus menyiapkan tugas kelompoknya tuh. Studi Islam ya, Pak? Hari Kamis ya, Pak Hendy? Hari Kamis. Ini Bu, Hari apa? minggu depan. Minggu depan. Untuk mata kuliah ini ya minggu depan. Kan pertemuan ketiga hari Kamis juga sudah ada. Hari Jumat juga sudah ada tuh yang presentasi. Kan Pak Edi kan ada 2 mata kuliah ya, ada PAR sama apa namanya, terus saya lupa. Yang mana? Yang hari ini, yang hari apa? Yang hari ini ya? Iya, Hmm. enggak yang diampu sama Pak Rosidi itu. Iya betul betul. Kan Terus ada 2 ada. betul betul. Presentasi itu nanti di minggu depan matkul apa ya? Dua-duanya. Kayak seperti waktu Islam Nusantara sama multikulturalisme saja. Iya 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 iya. Ya ingat kan waktu Baik. semester 1 tuh jam pertama apa, jam kedua apa. Tapi tentu dosen juga akan memberikan tambahan kan gitu maksudnya. Siap siap siap. Pak Randy, saya Ya belum gimana? dapat nana ya kelompok ya untuk PAR ini. Kelompok PAR sudah kan Pak? Yang Belum tak saya Pak? belum PAR Belum. sama apa yang satunya ini? Pak Rosid ini PAR sama analisis sosial ini ada tugas Analisis. semua Ya ini. sebenarnya sudah dibagi oleh Kosma Pak. Di tapi Pak Husni itu sudah Pak, lihat di grup Pak, sudah ada Pak. Di grup ya. Ya di grup PAR ya Pak ya. Saya Karena baru masuk, jadi mungkin belum. enggak, kayaknya Pak Husni itu Rabu masuk. Nah, Kosma itu, Mbak Marfua itu membagikannya hari Minggu. Jadi ada nih, Pak Husni bergabung menggunakan tahun grup hari Rabu. Nah, hari Minggunya Kosma ngirim, berarti ada di grup. Kalau nggak ada, chat saja saya, nanti saya kirim, Pak. Untuk Pak Oke? Husni itu nanti minggu depan ya, Pak, di kelompok 1. Oh ada ya. PAR-nya. Ada ya, Pak ya? Iya, udah ada. Oh iya ada. Ini Itu nomor sengaja 1 nih. nggak ganti-ganti grup tuh gini, Pak, supaya nggak kebanyakan kelompok, grup kelompoknya, bikin WA-nya. Ini Mas Adam sama Mas Toib ini belum kontak nih, saya Oh, bingung belum nih. kontak, tapi saya sudah kirim apa ya, kontaknya apa ya? Iya, Ya, siap, siap. terima kasih. Ya, kalau ada masalah hubungi Kosma, wakil Kosma, Pak. Nanti siapa yang ini? Pak Rohendi, yang Dalam. Muhammad Al-Haris, Sidik Iqbal Habibie Rahman udah tahu belum? Belum tahu. Mbak Purwua sudah tahu belum? Belum itu. Ada berapa Mbak Adelita yang aktif? Yang
Yang aktif tuh kayaknya cuma saya, Januar, sama Mas Risang. Heri Ya sudah Budianto juga cukup. nggak tahu ada nggak. Cukup ya kalau sudah 3 orang cukup. Kalau 2 orang Tapi baru di kita bantu. kelompoknya itu cuma 2. Apa? Yang di lainnya tuh, yang Ya, MK yang mana? Yang itu kelompok mana 2. ya? Nanti ngubungi Kosma atau Wakil Kosma ya, yang cuma aktifnya 2 ya. Semuanya, kecuali Semua metode metodologi penelitian MSI. kualitatif. Oh, kecuali itu. Ya, nanti chat aja ya sama Kosma atau Wakil Kosma. Oke, Nanti baik ada Pak. yang masuk ke grup itu. Nanti ya sebenarnya ada memang yang akan dilebur ya. Contoh Pak Aris itu kan ternyata beliau nih nggak dapat sama sekali mata kuliah sama dengan kita. Kalau Pak Husni kan ada beberapa yang masih sama ya. Nah Pak Husni besok ini ya Pak Husni libur ya Pak Husni. Oh, libur ya? Ya besok nggak ada karena besok itu cuma bahasa Arab Pak. Oh, saya nggak ikut ya? Iya. Dan Pak Husni itu dapat nggak sih? Nggak dapat kan bahasa Arab ya Pak ya? Nggak. Ya siap siap. Siap sih. Tapi mau ikut saja Pak. Nambahin ilmu, ya. Iya betul Pak. Pak Husni itu yang mata kuliah lainnya sudah dapat jadwalnya belum? Belum, sudah semua. Cuman ada beberapa yang belum ini. Masih ngubungin Pak Jamhari ini. Oh iya, Gimana ini? awas aja Pak. Misal ngobentrok ngomong ya Pak ya. Iya, biar anu ya. Iya, biar kita kan bisa ngatur ini Pak. Maksudnya bisa ngasih alasan, oh si Fulan nih nggak masuk ya wajar saja karena mata kuliahnya bentrok gitu. Tabrakan. Ya, Iya, betul. Benar-benar. Makasih Pak Rehendi. iya iya maksudnya kita bantu lah Pak. Maksudnya jangan sampai ya kan ada 2 mata kuliah yang sama maksudnya disangkanya ngikut kita semua. Gas, Pak Husni, gas langsung maju besok. Maju ke mana? Maju ke Iran nih. Maju, maju Ya, langsung di ini kelompok 1. Oh iya, siap 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 Pak Dadan. Ini lagi nyari-nyari bahan ini. ya. Awas Pak, bahan peledak tak gimana maksudnya nih ya? Ya, bahan makanan ini. Bahan berbuka dan sahur ya Pak. Kawan-kawan saya izin ya, Lep ya. Monggo 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 Pak Husni, sehat selalu Pak Husni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman, besok itu tidak ada tugas karena bahasa Arab masih ini ya. Berarti mulai Kamis itu sudah bertugas tuh kelompok sama hari Jumat, terus juga hari Ahad, hari Minggu ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 tuh di hari Minggu. Gak tahu Kak, mudah-mudahan minggu depan libur lah. Udah libur lah. Ya, minal aidin wal faidin. Sama-sama Pak. Lebaran cepat. Ya kalau saya pengennya tuh udah sih libur aja. Makanya kemarin tuh kan nggak ada mata kuliah tuh Pak. Kemarin kan ada ini Pak Imad sama Pak Imad kan sudah pindah ya ininya hari Sabtu. Nah, untuk satu lagi Pak Imam Malik itu kan yang literasi digital itu kan masih mintanya kan subuh sampai duhur maksudnya tuh di waktu tentang itu. Saya sudah tawarkan kan udah Pak libur saja selama bulan Ramadan. Nah, masih menawarkan itu masih ternyata memang karena beliau ada di Sydney karena saya lihat tuh nomornya tuh +61 Pak. Karena kita kan +62 ya. Ternyata waktu sini itu bedanya jauh, 4 jam atau berapa jam kemarin. Kita bahasa Makanya 4 jam. itu. 4 jam ya Pak Marufah. Ya makanya Iya. beliau tuh belum bisa. Makanya sudah sih libur saja Pak. Ya kan. Kalau tanggal 16 kayaknya sudah libur tuh. Nggak mungkin masuk tuh tanggal 16 ya. Takbiran. Iya, Ya berapa hari kemungkinan. takbiran ya. Berapa hari lagi. Kita bangsa +62, bangsa Konoha. Ya tapi ya benar. Jangan lupa teman-teman. Itu tuh tugas-tugasnya. MSI jangan dibikin pusing. Ya kan. Kalau nggak bisa terbit ya nggak masalah. Sebisa mungkin lah dikerjain. Untuk deadline-nya sendiri itu bagaimana tuh Pak? Soalnya Apa banyak banget yang gimana? japri ke saya. Gimana? Deadline yang resume itu tuh. Oh, MSI. yang resume itu kan sudah dibagi tuh. Nanti lihat terkait tentang dengan ininya kan makanya di situ kan ada keterangan tuh bab 1 seluruh al-bab, berarti seluruh Iya, subbab. maksudnya ini yang japri ke saya nanyanya tentang deadline. Oh, deadline-nya Ya, itu kan 2 minggu. Deadline-nya itu 2 minggu. Jadi ya kan setelah lebaran itu dikumpulkan. Hmm, hmm.
deadline-nya ya untuk deadline dikumpulin sama si doser. Tapi kalau deadline untuk bisa terbit itu ditunggu sampai akhir semester. Semester 2 maksudnya. Oke, oke. Rajin amat nih Mbak Marfuan itu. Enggak kok, soalnya banyak banget yang japri. Cuman sendirian yang udah beres. Ada yang sendirian, Pak, di MSI itu. Setelah ini kan ternyata di grup kan itu kan ini semua orangnya atau semua mahasiswa yang kan 4 ya per grup. Jadi ada tiga-tiganya, yang tiganya itu adalah mahasiswa akselerasi. Konversi. Yang konversi ini nggak ada mata kuliah MSI. Nanti adalah kita kalau boleh nawar di dosennya, kan saya nawar di dosen lah. Ada beberapa judul bab ya kan untuk yang presentasi dosen. Kita akan lebur saja lah, Mbak. Osma. Dalam. Ya beberapa grup nih dilebur saja. Misal ada 2 grup jadi 1. Nanti ke depan Iya, nih, boleh. nanti habis lebaran lah saya beresin. Tapi kita minta nanti nawar ya sama ini, sama dosen. Kayak ini kan kayak misal Pak siapa tuh? Kabiro tuh siapa namanya ya? Lupa saya. Pak Kamali. Pak Kamali kan mau tuh, Pak, udah nggak ada lagi nih orangnya, ya sudah. Dosen kan yang presentasi kan, Iya, iya. bener nggak? Nanti kita nawar itulah. Agenda kan. Semarang hujan agak nggak dengaran nih suara. Kayaknya sering dipakai nih, apa akun isip nih, ininya Zoom-nya kayak sering bentrok ini. Iya, ini kayaknya kita di semester 2 kayak harus bikin link Zoom mandiri ya. Tapi kan bilangnya nggak dipakai kalau malam. Ya sudah ini dulu ya, nanti gampang ini lagi. Iya, iya, iya. Bulan puasa mah agak ribet ininya nggak terjadwal. Jadi masih ini kesana kemari.